Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Dialog Khusus. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang cukai pada rokok ilegal ya. Kali ini kita berkesempatan untuk berbicara tentang DBH CHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kali ini bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Bapak Dr. Bambang Pujianto MKes. Selamat pagi menjelang siang Pak Bambang. Iya, kabar baik Bapak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ini teman-teman dari SMA, SMK dan MAN segrobogan ini Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Ya. Sehat dan semangat ya, sehat nomor satu ya Bapak ya? Harus nomor satu. Harus sehat. nomor satu, Ya, baik. apalagi ini terkait dengan tembakau. Betul sekali. Dan kita juga mau berbincang kembali bersama dengan Bapak Iqbal Mutakin, pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama kantor Bea Cukai Semarang. Pak Iqbal. Halo Mbak. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak ya. Siap. Tentang cukai dan juga nanti kita sebelumnya sudah bahas tentang rokok yang ilegal dan legal. Sudah bisa membedakan sekarang sepertinya ya? Sudah bisa. Sudah bisa membedakan. Baik, kita ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kalau berbicara mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, sebetulnya apa sih itu Pak Bambang? Ya, jadi DBHCHT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini adalah dana yang diperuntukkan kepada daerah-daerah penghasil cukai rokok dan tembakau, salah satunya Kabupaten Grobogan. Itu kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau peruntukannya sendiri, pengalokasiannya ini seperti apa Pak? Jadi untuk tahun 2023 ini, alokasi DBHCHT di Kabupaten Grobogan sebesar 36 miliar ya 197 juta 852 sekian rupiah kira-kira begitu. DBHCHT di bidang penegakan hukum sebesar 10% adalah untuk program pembinaan industri, kemudian untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan yang terakhir adalah untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal ini adalah untuk pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal. Selain itu juga untuk operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal yang bekerja sama antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai, ini adalah kita melakukan tindakan preventif dalam upaya menurunkan peredaran rokok ilegal. Sosialisasi dilakukan melalui sosialisasi langsung, baik secara konvensional melalui pentas seni, kegiatan keagamaan, olahraga, dan lain-lain. Kemudian bisa sosialisasi melalui talk show atau melalui podcast. Kemudian sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media cetak dan elektronik atau media sosial lainnya. Dan sosialisasi itu apapun bisa kita lakukan sepanjang informasi-informasi mengenai ketentuan di bidang cukai ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Sedangkan DBHCHT untuk mensupport di bidang kesehatan sebesar 40% ini digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial. Pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini mempunyai target bersama dalam menurunkan peredaran rokok ilegal. Mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama adalah rokok ilegal turun, yang kedua adalah penerimaan cukai naik, yang ketiga pajak rokok naik, dan yang keempat DBHCHT naik. Bapak Ibu, kami berharap DBHCHT ini dapat hadir mensupport di tengah kebutuhan masyarakat petani tembakau dan buruh pabrik rokok melalui program peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan industri. Mari bersama-sama kita gempur rokok ilegal. DBHCHT oke, Jawa Tengah gayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sempat ngobrol dengan Pak Iqbal terkait dengan stop rokok ilegal, sempat ngobrol juga sama adik-adik, ternyata ada yang pernah menemukan rokok ilegal, Pak. Nah, sebetulnya untuk di Kabupaten Grobogan sendiri bagaimana langkah-langkah untuk memerangi rokok-rokok ilegal ini, peredaran rokok ilegal? Ya, jadi yang setahu saya ya memang melalui sosialisasi. Ya, jadi untuk menghilangkan rokok ilegal ini dari peredaran itu yang saya tahu adalah sosialisasi melalui anggaran ini juga. Ya. Di BHCHT yang dikelola beberapa OPD tadi, yang salah satunya yang kemarin sudah berjalan untuk tahun ini, baru tahun sebelumnya itu melalui kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Grobogan, yang baik itu melalui seni tayub, toprak, keroncong, dan lain sebagainya, yang isinya di situ adalah sosialisasi mengenai ini menghapus adanya rokok ilegal ini. Dan kita juga mungkin perlu kepada masyarakat yang waktu sosialisasi pasti dihimbau ya. Jadi kan mengenai ciri-ciri rokok ilegal itu biasanya sudah disampaikan oleh Bea Cukai. Jadi masyarakat umumnya sudah tahu. Namun demikian, kalau saya baca kemarin dari surat kabar itu juga ternyata masih ada peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Sehingga kemarin Kejaksaan itu juga memusnahkan ya, banyak sekali itu, berapa ratusan ribu ya Pak ya? Iya, ratusan ribu itu, bahkan kayaknya jutaan itu ya, jutaan juga. batang. Jutaan. Ya. Kalau dihitung batang itu jutaan dimusnahkan oleh Kejaksaan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya adik-adik ini, kalau bisa nggak usah ngerokok gitu ya. Yeah. Tapi kalau terpaksa ngerokok, ya harus yang legal. Kira-kira seperti itu. Baik, nah nanti kita ngobrol juga tentang sanksinya ya Pak Iqbal ya. Yeah. Tapi setelah ini tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemirsa ya. Langsung dari Kabupaten Grobogan bersama dengan narasumber dan juga audiens hari ini. Dan kita kalau tadi berbicara dengan Pak Wabub, ternyata masih banyak ini ya Pak Iqbal ya. Peredaran rokok ilegal, bahkan sudah banyak juga yang dimusnahkan, tapi masih beredar juga. Nah mungkin boleh dijelaskan sanksinya sebetulnya apa sih Pak untuk para pengedar rokok ilegal ini? Ya, jadi untuk sanksi pengedar rokok ilegal Mbak, itu yang pertama ada sanksi administrasi. Ini bagi setiap orang yang menjalankan produksi kegiatan sebagai pabrik rokok tapi tidak memiliki izin, itu ada sanksi administrasinya. Yeah. Itu sebesar 20 juta minimal sampai dengan 200 juta. Jadi setiap orang yang menjalankan usaha pabrik rokok, dia harus memiliki izin dulu dari Bea Cukai. Nah, jadi izinnya namanya NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah itu harus mendaftar dulu di Bea Cukai untuk pendataan tadi Mbak. Kemudian ada rokok-rokok ilegal yang tadi ada 5 ciri-cirinya tadi. Itu juga atas peredarannya dikenakan sanksi juga Mbak. Ada rokok yang tadi polos, ada yang pita cukainya bekas, itu dikenakan pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dikenakan juga denda cukainya 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai. Nah, jadi kalau produksi rokok itu nilai cukainya lebih tinggi biasanya daripada biaya produksinya. Itu dikenakan dendanya dari nilai cukai itu 2 kali sampai dengan 5 kali nilai cukai. Nah, untuk rokok yang palsu, untuk yang pita cukainya palsu, itu bisa kena dari pidana penjaranya 1 tahun sampai dengan 8 tahun. Oh, itu sangat besar Mbak ya, sangat lama dan jangkauannya di pasal ini juga cukup luas. Jadi barang siapa yang mengedarkan, memiliki,
menjual, mempergunakan, itu semua dikenakan sanksi. Sejauh ini kita di Bea Cukai dengan aturan hukum yang baru, untuk sanksi pidana itu kita berlaku asas ultimum remedium, Mbak. Jadi pidana itu dikenakan sebagai upaya terakhir. Nah, kita kenakan dulu dengan denda dulu. Nah, jadi ketika sudah denda, dia tidak dikenakan pidana. Nah, kalau untuk yang mempergunakan, biasanya karena memang skalanya kecil, itu tidak kita pidana. Biasanya kita berikan himbauan atau sosialisasi seperti ini. Oke, baik. Nah, kemudian untuk para tadi kan sudah didapat dimusnahkan. Nah, apakah dari produsen itu juga langsung dikenakan sanksi yang paling mentok, sanksi pidana gitu Pak? Karena sudah jelas-jelas produksinya dalam skala yang besar dan secara sengaja. Iya, biasanya kalau rokok-rokok ilegal dia pabriknya tertutup, Mbak. Dia pabrik rumahan. Jadi memang dia karena tidak memiliki izin tadi. Nah, jadi memang terkadang sangat sulit untuk menemukan pabriknya. Nah, biasanya juga di wilayah peredaran pabriknya belum tentu ada di situ. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada, kita langsung pidanakan, Mbak. Oke, termasuk rokok yang ini ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Pak Iqbal, rokok yang ini ternyata Bapak bawa dari Kalimantan. Betul. Karena sebenarnya produksinya di Jawa, tapi dijualnya di luar. Nah, kalau kasus yang seperti ini gimana, Pak? Nah, itu untuk rokok-rokok yang ini pita cukainya asli tadi, tapi dia salah peruntukan. Jadi pita cukai yang digunakan bukan untuk rokok yang bersangkutan tersebut. Jadi dia produksinya SKM tapi ditempelnya SKT. Nah, khusus untuk seperti ini karena memang dia pabriknya resmi, kita kenakan denda nanti, Mbak. Ada denda untuk pabriknya yang nanti tingkatnya ada akumulasinya. Berapa kali dia melakukan pelanggaran sampai nanti bisa kita tutup juga pabriknya, Mbak. Oh, oke. Jadi yang cita-citanya mau jadi pengusaha ya, jangan jadi pengusaha rokok ilegal ya. Tuh, Pak yang Iqbal, legal itu mudah. Ya, karena yang legal-legal itu mudah dan sudah aman pasti ya, karena juga memberikan penghasilan yang luar biasa juga dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, dampak-dampak yang dirasakan juga oleh masyarakat di Grobogan ini dengan adanya DBHCHT ini apa saja, Pak Bambang? Mungkin ya dampaknya saya kira sangat banyak sekali. Jadi dengan adanya anggaran dari DBHCHT ini yang tadi jumlahnya sekian itu, saya kira juga meringankan beban daerah ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ya, baik itu terkait dengan sosialisasi itu kan juga kita terus dilakukan ya. Butuh anggaran ya. Butuh anggaran, sehingga dengan adanya DBHCHT ini kita tidak menggunakan anggaran dari anggaran yang lain yang dapat kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian juga tadi seperti saya sampaikan di bidang kesehatan itu juga dampaknya cukup banyak karena anggaran untuk pembelian alat-alat kesehatan itu juga terbatas. Demikian juga kemampuan daerah untuk membayar premi BPJS Kesehatan. Itu juga salah satunya juga dari anggaran DBHCHT ya. Jadi anggaran DBHCHT ini untuk pemerintah kabupaten juga kita terbantu. Juga kepada masyarakat sendiri karena itu tadi untuk membayar premi BPJS Kesehatan ya, itu pun juga masyarakat tentunya akan terbantu. Semakin banyak cakupan yang kita alokasikan di situ, karena dengan adanya DBHCHT ini tentunya cakupannya akan semakin tinggi, dan itu pun masih ada warga-warga miskin yang belum dapat PBI. Tadi bantuan iuran baik dari pusat maupun dari pemerintah kabupaten, baik itu dari DAU, DBHCHT, bahkan ini juga ada dari Basnas juga. Oleh karena itu DBHCHT sangat membantu baik pada pemerintah kabupaten maupun kepada
masyarakat. Oke, kira-kira sangat itu. membantu karena Ya. besar hasilnya ya, jadi bisa digunakan oleh banyak masyarakat peruntukannya. Nah, untuk teman-teman adik-adik di sini silahkan disiapkan pertanyaannya ya, karena sebentar lagi kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh nanya-nanya langsung bersama Pak Wabub atau bersama dengan Pak Iqbal dari Bea Cukai. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita tentunya di dialog khusus. Banyak audiens dari kita hari ini yang sebetulnya penasaran ya pemirsa tentang obrolan kita stop rokok ilegal dan penggunaan DPHCHT. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi terbatas juga untuk penanya. Untuk penanya boleh langsung maju ke depan. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu nama dan juga asal sekolah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safarah Madalena dari SMK Negeri 1 Prodedi. Dan saat ini saya sedang PKL di Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan. Untuk pertanyaannya, tadi sudah disebutkan ke Pak Iqbal bahwa untuk yang semisal menemukan rokok ilegal itu disuruh melaporkan ya Pak. Nah, saat melaporkan itu dari pihak kita dapat perlindungan dari polisi atau sebagainya tidak gitu. Dan takutnya nanti malah beresiko ke pihak yang melaporkan. Dan saat pihak kita itu melaporkan, apakah dapat hadiah atau reward dari sana atau tidak, biar kita semangat untuk melaporkan barang-barang yang ilegal. Baik, terima kasih. Terima kasih Salva dari SMK 1 Purwodadi. Selanjutnya silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Pasha Maulana Hilmi dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Ya. Pertanyaannya, apakah pita cukai mempunyai masa kadaluarsa? Terima kasih. Singkat, jelas dan padat ya. Apakah pita cukai mempunyai masa kadaluarsa? Terima kasih. Oke, silahkan Pak Iqbal dijawab Pak. Kalau melapor ada perlindungan atau enggak dan dapat hadiah nggak sih Pak? Ada rewardnya nggak Pak? Ada rewardnya nggak ya? Yang pasti gini, yang pertama ketika teman-teman, ketika adik-adik melaporkan, tentu nanti informasinya akan kita rahasiakan. Identitas pelapor akan kita jamin kerahasiaannya. Jadi nggak akan ketahuan. Kalau melapor silakan melapor gitu deh ya. Kemudian kalau untuk rewardnya, kayaknya sampai saat ini belum ada Mbak ya rewardnya. Tapi yang pasti ketika adik melaporkan, adik sudah berkontribusi untuk negara, berkontribusi untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Sudah membantu negara, membantu pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat tadi karena bahayanya rokok ilegal. Dan juga nanti membantu penerimaan negara tentunya secara tidak langsung. Oke, itu ya. Kalau melapornya ketemu Pak Iqbal, bonus foto bareng ya Pak ya? Bonus foto bareng, saya kasih merchandise kali Mbak. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pita cukai punya masa berlaku Pak Iqbal? Nah, apakah pita cukai punya masa berlaku? Ketika pita cukai itu sudah ditempelkan di kemasan rokok, di rokoknya, itu artinya rokok tersebut sudah membayar cukai. Pita cukai sebagai bukti pelunasan. Dan dia tidak memiliki masa berlaku ketika dia sudah ditempel. Tapi ketika pita cukai itu belum ditempel, karena misalnya produksinya di tahun ini sudah mencukupi, kemudian ada sisa pita cukainya yang belum ditempel di rokok, nah itu tidak boleh digunakan lagi. Jadi pita cukainya harus dimusnahkan, karena setiap tahun nanti desain pita cukainya berbeda juga. Nah kalau tahun 2023 ini kita pakai desain menggambarkan fauna endemik di Indonesia, jadi setiap tahun itu berbeda. Nah ketika pita cukainya itu sudah ditempel di rokok, itu tidak punya masa kadaluarsanya Mbak. Gitu. Oke, jadi tidak ada masa kadaluarsanya Pak. Betul, ya, cuman pitanya berganti-ganti sesuai dengan ketentuan dari Bea Cukai. Baik. Mungkin sedikit nambahin. Ya, monggo silahkan Bapak. Mungkin rewardnya itu kalau menurut saya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, karena ini Luar biasa. kan perbuatan baik. Ya. Faman yakmal miskola zarotin khairon yaro, waman yakmal miskola zarotin saron yaro. Jadi setiap perbuatan yang baik akan mendapat balasan. Baik, Nah, kira-kira betul ya. seperti itu. Ya, nggak usah khawatir, laporkan saja. Nah, laporkan Laporkan saja. saja. Rewardnya langsung loh ya.
Oke, kalau dari Pak Iqbal, apa pesan untuk adik-adik di kesempatan hari ini Pak Iqbal? Jadi pesan-pesannya semoga nanti adik-adik ketika sudah mengetahui ciri-ciri rokok ilegal seperti apa bisa menyampaikan ke masyarakat lainnya, baik ke keluarga, ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, menyampaikan tentang ciri-ciri rokok ilegal dan bahayanya rokok ilegal, gitu Mbak. Jadi kita sama-sama stop rokok ilegal, kita gempur rokok ilegal karena cukai dari kita untuk kita. Oke, kita stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal, cukai dari kita untuk kita. Siap untuk gempur rokok ilegal? Siap? Siap? Kita tangannya ke depan semuanya, stop rokok ilegal gitu ya. 1, 2, 3. Stop rokok ilegal. Tepuk tangan buat kita semua siang hari ini. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Pujianto MKes, Wakil Bupati Grobogan. Terima kasih sudah berkenan rawuh Bapak. Sehat selalu untuk Pak Bambang ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Iqbal Mutakin, pemeriksa Bea dan Cukai, ahli pertama kantor Bea Cukai Semarang. Terima kasih Pak Iqbal untuk hadirnya pada kesempatan hari ini. Sehat juga Pak Iqbal ya. Kita bersama memerangi rokok ilegal. Oke, terima kasih juga untuk adik-adik semuanya. Terima kasih ya. Dari SMA, SMK, dan MAN se-Grobogan. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa mewujudkan cita-cita yang tadi kita udah sempat tanya-tanya juga ya. Cita-citanya apa saja, semoga bisa tercapai semuanya. Sukses untuk teman-teman semuanya. Dan semoga kita semua bisa bersinergi pemirsa ya. Untuk bisa benar-benar menggempur rokok ilegal dan stop rokok ilegal. Dari Kabupaten Grobogan, saya Devina Permata undur diri. Sampai jumpa.